Dalam mitologi Yunani, Medusa, artinya wali, pelindung, juga disebut Gorgo, adalah salah satu dari 3 gorgon yang mengerikan, umumnya digambarkan sebagai bersayap perempuan manusia dengan ular berbisa hidup di tempat rambut. Mereka yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Sebagian besar sumber menggambarkannya sebagai putri Phorcys dan Ceto, meskipun penulis Hyginus menjadikannya putri Gorgon dan Ceto. Medusa adalah sosok dari mitologi Yunani, satu-satunya manusia dari 3 gorgon, bersama dengan saudara perempuannya yang abadi, Steno dan Euryale. 3 gorgon lahir dari dewa laut bahaya dari kedalaman yang tersembunyi, Phorcys, dan dewi monster laut dan bahaya laut, Ceto. Menurut Hesiod dalam Theogony-nya, Medusa dan saudara perempuannya adalah saudara perempuan dari Graiae dan tinggal di luar Oceanus di tepi keras dunia pada malam hari, di mana Hesperides yang bersuara jelas berada. Theogony 270. 3 saudara perempuan sering disebutkan bersama-sama, tetapi Medusalah yang umumnya digambarkan dalam sastra dan seni Yunani kuno. Nama Gorgon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti suram, ganas, dan mengerikan, dan nama Medusa berasal dari kata kerja Yunani kuno yang berarti menjaga atau melindungi, yang sangat cocok mengingat kualitas apotropa dari wajah Gorgon, yang dikenal sebagai Gorgoneion. Medusa paling dikenal dari kisah kematiannya, yang dibawa oleh pahlawan Perseus yang memenggalnya dengan bantuan dewa Hermes dan Athena. Versi paling awal dari kematian Medusa adalah dari Theogony karya Hesiod, yang merinci pemenggalannya dan menggambarkan anak-anaknya Pegasus, kuda bersayap, dan Chrysaor yang agung, yang muncul dari lehernya. Penyebutan kepala Gorgon dalam Iliad dan Odyssey karya Homer, yang awalnya merupakan bagian dari tradisi lisan Yunani sebelum dijadikan sebagai tulisan sekitar abad ke-8 SM, mengisyaratkan sejarah panjang kisah karakter kompleks Medusa Gorgon. Seiring waktu, kisah Medusa berubah antara banyak penulis kuno dan penyair yang menulis tentang kisahnya. Dia terkenal karena rambutnya yang seperti ular dan kemampuannya untuk mengubah orang menjadi batu dengan sekali pandang. Penyair abad ke-8 SM, Hesiod, menggambarkan bagaimana Poseidon berhubungan seks dengan Medusa di padang rumput musim semi yang lembut, dan Ovid, 43 SM hingga 17 M, orang Romawi penyair sekitar 700 tahun kemudian, menceritakan bagaimana Medusa dilanggar di sebuah kuil ke Minerva, setara Romawi dengan Athena, oleh Neptunus, setara Romawi untuk Poseidon, dan bagaimana, sebagai pembalasan karena menodai kuilnya, Minerva mengubah rambut indah Medusa menjadi ular. Secara umum, penyair sebelumnya menggambarkan Medusa sebagai monster sejak lahir, bersama saudara perempuannya yang abadi. Tetapi penulis kemudian mengatakan dia mulai sebagai gadis cantik tetapi diubah menjadi monster oleh Athena atau Minerva. Medusa terkenal karena kematiannya di tangan Perseus, dan Pseudo Apollodorus menceritakan kisah itu dengan sangat rinci. Menurutnya, Perseus adalah putra Zeus, yang berwujud hujan emas, dan Danae, yang telah dikurung oleh ayahnya Acrisius setelah dia diberitahu oleh seorang peramal bahwa dia akan dibunuh oleh putra Danae. Ketika Acrisius mengetahui bahwa Perseus telah lahir dan merupakan putra raja para dewa, dia memasukkan Danae dan putranya Perseus ke dalam peti dan melemparkannya ke laut.
Peti itu akhirnya mendarat di Pulau Seriphos, dan Perseus dibesarkan oleh Diktis, saudara Polydektes, Raja Seriphos. Polydektes jatuh cinta pada Danae, tetapi Perseus cukup protektif terhadap ibunya, sehingga raja membuat rencana untuk menipu Perseus. Dia mengumpulkan orang-orangnya ke perjamuan dengan tipu muslihat mengumpulkan sumbangan untuk pernikahan Hippodamia, yang menjinakkan kuda. Ketika Perseus tiba tanpa kuda untuk hadiah seperti yang diminta oleh Polydektes, Polydektes malah meminta Perseus untuk mengambil baginya kepala Medusa. Perseus dipandu oleh Dewa Hermes dan Dewi Athena dalam perjalanannya. Dikatakan bahwa Athena membantu dalam pembunuhan Medusa karena gadis itu rela memiliki kecantikannya dibandingkan dengan Athena. Oleh beberapa bidadari, sang pahlawan diberikan sandal bersayap, sebuah karung yang dikenal sebagai kibisis untuk menyimpan kepala Gorgon, dan topi Hades yang tidak terlihat. Selain itu, Hermes telah memberinya sabit adamantine. Perseus tiba di rumah para Gorgon saat mereka tidur. Saat dia berdiri di atas makhluk yang sedang tidur, Athena membimbing tangan Perseus sementara dia melihat ke dalam pantulan perunggu perisai agar tidak berubah menjadi batu oleh tatapan para Gorgon jika mereka bangun, dan dia memotong kepala Medusa dengan sabit. Dari kepalanya yang terpenggal muncul Pegasus, kuda bersayap, dan Chrysaor. Perseus menempatkan kepala Medusa di kibisisnya, tetapi ketika dia pergi, dua Gorgon yang tersisa bangun dan mencoba mengejarnya, tetapi karena dia mengenakan topi tak terlihat, mereka tidak dapat melihatnya. Kepala Medusa. Setelah membunuh Medusa, Perseus menggunakan kepalanya beberapa kali. Beberapa versi kisah Aridane, Theseus, dan Dionysus mengatakan bahwa Ariadne dibunuh oleh Artemis, dan yang lain mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja diubah menjadi batu oleh Perseus setelah Dionysus berperang di Perseus. Penggunaan lain dari kepala Medusa adalah untuk menyelamatkan Andromeda, yang telah diikat ke batu sebagai persembahan kepada monster laut Ketos. Ibunya mengklaim dia lebih cantik daripada Nereid, yang menjadi marah setelah mendengar ini dan memiliki Poseidon, dewa laut, di pihak mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan banjir dewa laut dan monster laut adalah dengan menyerahkan Andromeda. Perseus jatuh cinta padanya saat dia melihatnya, dia membunuh monster laut dan membebaskannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa Andromeda sudah bertunangan untuk menikah dengan pamannya, Phineus. Perseus membuat pekerjaan singkat Phineus dengan mengubahnya menjadi batu dengan kepala Medusa. Ketika Perseus kembali ke Pulau Seriphos, dia mengubah Polydektes dan orang-orangnya menjadi batu dengan kepala Gorgon dan menjadikan Diktis raja. Kemudian dia memberikan kepala Medusa kepada Athena, Aegis, untuk menakuti musuh-musuhnya. Transformasi Medusa dalam sastra seni. Tidak ada deskripsi seragam tentang Medusa dan sesama Gorgon, dan karakteristiknya berubah di seluruh penulis dan wilayah. Hesiod, dalam Theogoninya, tidak menyebutkan fitur fisik apapun dari Gorgon, tetapi Homer, dalam Odesinya, menyebutkan kepala monster, Gorgon, 11.636, dan dalam Iliad, dia menggambarkan Gorgoneion di Aegis Athena sebagai kepala Gorgon raksasa yang muram, sesuatu yang menakutkan dan ngeri. 5, 741, 742. Aeschylus,
Tragedi abad ke-6 SM, menggambarkan para wanita dalam tragedi Yunani, Nya Prometheus Boon sebagai tiga saudara perempuan bersayap, musuh yang dibenci umat manusia, Gorgon berambut ular, yang tak seorang pun dapat melihat dan hidup, 798 break 799. Lalu ada Pindar, yang dalam 12 Pitian Ode-nya, menyebutkan lagu kematian Gorgon yang ganas, kepala para gadis yang berliku-liku, dan kepala Medusa yang berpipi cantik, 12:7-16. Pindar juga memberitahu kita tentang penemuan Athena atas Aulos untuk menciptakan kembali, dengan instrumen raungan bergema yang dipaksakan dari rahang kertakan Euryale, 12:20-21, saat saudara perempuan Medusa yang abadi mengejar pembunuhnya. Kemudian pada periode Romawi, kita memiliki penulis Yunani Pseudo Apollodorus, yang menggambarkan mereka dengan kepala dengan ular bersisik melingkar di sekitar mereka, dan gading besar seperti babi, dan tangan perunggu, dan sayap emas yang memberi mereka kekuatan melarikan diri, dan mereka membuat semua orang yang melihat mereka menjadi batu. 11:4. Menurut Ovid dalam Metamorphoses-nya, yang merupakan sumber utama untuk narasi gadis cantik yang berubah menjadi monster, hanya Medusa dari tiga Gorgon yang memiliki rambut ular. Dia menceritakan kisah tentang bagaimana Medusa, yang memiliki rambut kepala yang patut ditiru, dikejar oleh banyak pelamar sampai dia diperkosa oleh Neptunus di dalam kuil untuk Minerva. Setelah itu Dewi menghukum Medusa dengan mengubah rambutnya yang indah menjadi ular. Saat Perseus bergerak menuju rumah para Gorgon, dia melewati banyak patung manusia dan binatang yang diubah menjadi batu oleh Medusa, sebelum dia memenggal kepalanya saat dia tidur. Karena Medusa digambarkan secara berbeda dalam literatur, dari binatang yang mengerikan hingga gadis yang cantik, demikian pula dia digambarkan secara berbeda dalam seni Yunani kuno. Kepala atau wajah Medusa adalah ciri umum tembikar, seni, dan arsitektur Yunani, dan dikenal sebagai Gorgoneion. Yang unik dari penggambarannya adalah dia lebih sering digambarkan menghadap ke depan. Ini sangat jarang dibandingkan dengan kebanyakan seni Yunani kuno lainnya, di mana wajah digambarkan dalam profil. Pada zaman purbakala, dari abad ke-8 hingga awal abad ke-5 SM, Gorgoneion dapat ditemukan pada pedimen dan artefaks candi, pada patung, dan tembikar. Dia digambarkan dengan wajah bulat besar, janggut, taring atau taring, sayap, dan seringkali dengan mulut terbuka dan lidah terjulur. Medusa terus digambarkan pada bejana dan tembikar, dan bahkan pada perisai dan penutup dada, menghadap ke depan dengan rambut liar. Tetapi wajahnya menjadi lebih feminin dan seperti manusia dari waktu ke waktu. Medusa dapat ditemukan di seluruh seni Yunani, Helenistik, dan Romawi kuno, dan saat ia menjadi lebih mirip manusia terutama pada tembikar Yunani kuno, ia seringkali masih mempertahankan sayapnya, terutama jika seluruh tubuhnya digambarkan. Gambar wajah Medusa dan, khususnya, kematiannya menjadi tidak hanya gambar populer tetapi juga Gorgoneion menjadi perangkat apotropaik, artinya gambar itu diyakini dapat menangkal kejahatan.